بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga kalian semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Amin. Anak-anak, untuk pembelajaran hari ini materinya adalah KD atau kompetensi dasar dan KKM, kriteria ketuntasan minimal, pendidikan agama Islam dan budi pekerti, kelas 7 SMP Negeri 11 Semarang, semester 2, tahun ajaran 2021-2022. Apa saja KD yang kita pelajari di semester 2 ini? Yang pertama adalah KD nomor 3.2, yaitu memahami makna Quran surat An-Nisa, surat yang keempat, ayat 146, Quran surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat 153, dan Quran surat Ali Imran, surat yang ketiga, ayat 134, serta hadis terkait tentang ikhlas, sabar, dan pemaaf. Yang kedua, KD 4.2.1, membaca Quran surat An-Nisa, surat yang keempat, ayat 146, Quran surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat 153, dan Quran surat Ali Imran, surat yang ketiga, ayat 134 dengan tertib. Jadi nomor 1 dan 2 ini masih terkait anak-anak. Jadi kita akan belajar ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan tentang ikhlas, sabar, dan pemaaf. Jadi yang kedua ini nanti kita akan baca ayat-ayat tersebut ya, tentang ikhlas, sabar, dan pemaaf. Kemudian yang ketiga, KD 3.4, yaitu memahami makna iman kepada malaikat berdasarkan dalil nakli. Jadi iman kepada malaikat itu pengertiannya seperti apa ya anak-anak ya? Di ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang iman pada malaikat yaitu apa? Di macam-macam malaikat ya, kita nanti akan pelajari juga. Kemudian yang keempat, KD 4.4, yaitu menyajikan contoh perilaku yang mencerminkan iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi contohnya beriman kepada malaikat itu seperti apa? Umpamanya di kita beriman kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu tugasnya menyampaikan wahyu, menyampaikan ilmu. Kalau kita mencontoh perilaku malaikat Jibril, bagaimana agar kita mendapatkan ilmu? Ya, kita harus belajar terlebih dahulu. Jadi contohnya belajar dengan sungguh-sungguh atau rajin belajar. Begitu anak-anak. Nah, nanti kita akan pelajari. Kemudian yang kelima, KD 3.6, yaitu memahami makna hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, dan
empati terhadap sesama. Jadi menghormati dan patuh pada orang tua itu bagaimana? Menghormati dan patuh pada guru itu bagaimana? Dan empati atau peduli terhadap sesama itu seperti apa? Kemudian yang keenam, KD 4.6, yaitu menyajikan makna hormat dan patuh kepada orang tua dan guru dan empati terhadap sesamanya. Jadi contoh-contohnya ya, nanti kita akan kita pelajari ya, contoh menghormati orang tua itu seperti apa ya, umpamanya ya, berkata yang baik atau sopan kepada orang tua dan lain sebagainya. Yang ketujuh, KD 3.9, memahami ketentuan sholat Jumat. Nah ini sholat Jumat itu apa anak-anak pengertiannya? Sholat yang dikerjakan pada waktu hari Jumat. Jamnya berapa? Jamnya ya, jam-jam sholat zuhur, umpamanya jam 12. Ya, syarat dan rukunnya seperti apa nanti kita akan pelajari. Kemudian yang ke-8, KD 4.9, mempraktikkan sholat Jumat. Jadi tentunya khususnya yang laki-laki ya, kalau hari Jumat pasti Jumatan. Nah, itu prakteknya seperti apa? Ya seperti sholat biasa, hanya saja kalau sholat Jumat ya diawali khutbah terlebih dahulu. Jadi ada semacam ceramah begitu ya, untuk meneguhkan atau meningkatkan iman dan takwa kepada hadirin sholat Jumat. Selanjutnya yang ke-9, KD 3.10, yaitu memahami ketentuan sholat jamak qashar. Sholat jamak dan qashar itu apa pengertiannya? Jadi nanti kita akan pelajari. Yang ke-10, KD 4.10, mempraktikkan sholat jamak dan qashar. Jadi masih berkaitan. Jadi sholat jamak dan qashar itu apa? Jamak itu kalau di sini artinya mengumpulkan anak-anak, mengumpulkan dua sholat dikerjakan dalam satu waktu, baik sebelumnya maupun sesudahnya. Umpamanya sholat zuhur digabung atau dikumpulkan pada sholat asar. Jadi sholat zuhur dikerjakan pada waktu asar, atau sebaliknya sholat asar dikerjakan pada waktu zuhur. Apa boleh Pak? Boleh. Nah ini ada syaratnya anak-anak. Syaratnya diantaranya adalah musafir, sedang perjalanan jauh. Jadi sedang perjalanan jauh ya, kurang lebih nanti akan dijelaskan ya, 85 km atau lebih. Jadi perjalanannya itu tidak tidak dekat, jadi perjalanannya jauh, dan jaraknya juga ditentukan. Nah nanti kita akan belajar itu. Kemudian yang ke-10, tadi sudah ya, mempraktekkan sholat jamak dan qashar. Jadi setelah kita memahami apa itu sholat jamak, apa itu sholat qashar, nanti anak-anak diharapkan bisa mempraktekkan sholat jamak dan qashar tersebut. Kemudian yang ke-11, KD 3.13, yaitu memahami sejarah perjuangan dan kepribadian al-khulafaur rasyidun. Jadi siapa itu khulafaur rasyidun? Jadi khulafa itu artinya
pengganti ya, pengganti pemimpin karena sudah meninggal anak-anak. Ar-Rasyidun yang mendapatkan petunjuk, yang mendapatkan bimbingan. Jadi siapa yang digantikan pemimpinnya ini? Ini sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setelah Rasulullah meninggal, kemudian digantikan kepemimpinannya oleh para sahabat yang terpilih. Ya, nanti kita akan belajar 4 ya khalifah yang menggantikan kepemimpinan Rasulullah. Siapa saja? Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Nah, nanti kita akan pelajari. Yang ke-12 yaitu KD 4.13, yaitu menyajikan strategi perjuangan dan kepribadian Al-Khulafa'ur Rasyidun. Jadi anak-anak, ini diharapkan kalian bisa menyajikan atau membuat ya, strategi bagaimana perjuangan dan kepribadian daripada Khulafa'ur Rasyidun, di khalifah yang menggantikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun KKM, kriteria ketuntasan minimal belajar, ini setiap KD ini adalah 75 anak-anak. Jadi diharapkan kalian di atas 75. Kalau kalian mendapatkan nilai ini berarti nilainya cukup. Kalau cukup berarti belum baik. Kalau ingin baik maka kalian belajarnya yang sungguh-sungguh, yang rajin ya. Kalau kalian bisa 100 nilainya, kenapa harus 75? Jadi ini Pak Fuad harapkan kalian bisa memenuhi tugas-tugas yang sudah disampaikan atau disajikan oleh Pak Fuad ya sebagai guru agama dan Bapak Ibu guru yang lainnya. Ini anak-anak harus diperhatikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian anak-anak materi tentang KD dan KKM mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 7 SMP Negeri 11 Semarang pada tahun ajaran 2021-2022. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.